Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di 7 hari ke depan. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek di sini. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Libra. 7 hari ke depan, apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ending a trauma. Jadi di 7 hari ke depan, aku melihat kamu akan segera bahagia. Kamu akan mengakhiri trauma yang kamu rasakan saat ini, ya. Karena kamu merasa capek ya di kondisi ini. Mungkin tenaga kamu terkuras, hati kamu terkuras habis gitu ya. Sehingga energi yang muncul adalah energi negatif. Nah, trauma kamu di sini bisa jadi tentang cinta yang kamu jalani saat ini. Yang mana ada karmik, ya. Sehingga ada cinta tapi saling menyakitkan. Nah, ini yang membuat kamu merasa harus meninggalkan. Dan kamu juga ngerasa trauma saat kamu sudah mencintai seseorang sangat dalam, ya. Tahu-tahu kamu disakiti, tahu-tahu kamu dikhianati, ya. Dan itu membuat kamu trauma, apalagi kamu yang selalu berkorban untuk dia. Jadi ya kalau punya pasangan itu pacaran ya biasa-biasa aja, jangan terlalu baper, jangan terlalu berlebihan. Karena jika berlebihan ya membuat kita trauma gitu loh. Ya pikir aja, kalau jodoh pasti ketemu, kalau enggak ya udah, biarkan seperti air mengalir gitu ya. Jadi ini ada trauma memang yang kamu rasakan saat ini. Jika ini tentang finansial ya, bisa jadi kamu seperti udah membangun sebuah bisnis, usaha, ya, atau karir kamu udah tinggi banget gitu, jabatan kamu udah tinggi banget gitu ya. Tahu-tahu ya, dengan satu permasalahan aja, pekerjaan yang kamu tekuni saat ini atau bisnis yang kamu jalani saat ini hancur seketika. Ya mungkin karena perbuatan seseorang yang iri sama kamu, atau ada seseorang yang ingin menghancurkan bisnisnya kamu karena dia nggak suka melihat kamu sukses. Ada ya begitu ya, manusia ada seperti itu, ada sifat iri dia gitu loh ya. Nah sehingga akhirnya kamu ngerasa, oh aku udah baik banget loh sama dia, tapi kenyataannya dia membalas seperti itu ke aku ya. Jadi merasa kayak menyesal sudah melakukan hal-hal baik untuk dia. Bahkan dulu mungkin kamu pernah membantu seseorang, ternyata bantuan kamu itu tidak dipandang, tidak dihargai. Justru mereka dengan entengnya menyakiti kamu, mengkhianati kamu, menipu kamu dan sebagainya ya. Nah, itu yang terbaca. Di sini setelah kamu mengakhiri trauma ini, aku melihat ada drunk with love. Ya, ada yang mulai tergila-gila sama kamu nih. Ada yang mabuk cinta di sini. Ya, bisa jadi di saat kamu sudah meninggalkan suatu cinta yang tidak layak untuk dipertahankan, maka di sini kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar tergila-gila sama kamu. Ya. Ending trauma kamu ini membuat ada sebuah fase baru yang akhirnya kamu lewati di sini. Oke, turn over a new page. Aku melihat kamu ini merasa kayak ya ada tangisan bahagia, ada tangisan kesedihan di sini. Tangisan kesedihannya itu apa? Ya, mungkin kamu menyesali aja. Kok bisa aku jatuh cinta sama dia ya? Sementara dia itu adalah orang yang tidak layak buat aku, gitu loh. Ada juga seperti itu. Nah, jadi di sini aku melihat ada cinta yang akan datang. Cinta yang akan datang inilah yang bisa merubah kehidupan kamu, ya. Turn over a new page.
ya cinta baru, kehidupan baru, halaman baru ya, yang akan segera kamu temui di sini ya. Nah ini ada dawn of love ya. Aku melihat beberapa dari kamu mungkin ya, cinta kamu, cakrawala kamu itu mungkin akan mulai meningkat. Cinta kamu itu mungkin akan mulai berkembang di sini. Yang tadinya kamu merasa trauma, kamu sulit untuk move on, kamu sulit untuk melepaskan ya, atau apalah gitu ya. Tapi ternyata di sini kamu bisa untuk move on, melepaskan, mengikhlaskan, memaafkan ya. Sekarang cakrawala cinta kami itu mulai terbuka, terus mulai akan datang ya, hal-hal baru, orang-orang baru, cinta baru dan sebagainya ya. Nah jadi di 7 hari ke depan, jika kamu merasa ada keraguan ya untuk hidup kamu ke depannya, bisa bahagia apa enggak gitu ya, aku bisa move on apa enggak, aku bisa menyembuhkan luka hati aku apa enggak gitu ya. Ternyata bisa ya, bisa. Karena ada seseorang di sini yang mungkin akan memulai suatu kehidupan baru bersama kamu. Dia akan bisa membawa kamu ke suatu kondisi yang mungkin lebih sangat bahagia dari saat ini. Ya, kita akan coba cek di sini untuk oracle kamu juga, untuk perbandingan seperti apa. Nah, ini juga ada renewal, ada release. Nah, ini terus ini juga ada vacate. Nah, apa sih tulisannya? Ada enlightenment. Nah, aku melihat beberapa dari kamu akhirnya akan menemukan sebuah cahaya terang, titik terang ya, dari semua masalah yang kamu hadapi saat ini. Jadi di 7 hari ke depan banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi pada kamu. Walaupun tadinya kamu ngerasa udah stuck banget, udah jatuh banget gitu ya, tapi pada akhirnya kamu bisa bangkit lagi ya. Karena di sini ada yang akan menuntun kamu, ada yang akan selalu bersama-sama dengan kamu ya. Seseorang ini akan bisa mengerti akan diri kamu, bahwasanya kamu itu butuh dia, terus kamu itu butuh seseorang yang bisa menuntun kamu. Ternyata orang itu hadir ke dalam hidup kamu. Nah ini mungkin membuat kamu terharu, sangat terharu sekali, bisa meneteskan air mata ya, sampai apa ya, kamu merasa kayak bahagia, air mata kebahagiaan ini muncul. Oke? Dan pada akhirnya kamu akan bisa melepaskan, rilis, melepaskan, mengikhlaskan, memaafkan ya. Apapun yang terjadi pada kamu bisa melepaskannya. Sehingga akhirnya ini kan seperti apa ya, kekecewaan, kesedihan yang kamu alami, yang mungkin kamu tidak terima nih. Aku sudah banyak berkorban buat dia, aku sudah kayak menjaga usaha aku gitu loh kalau dari segi finansial ya, tapi kenapa semuanya hancur ya. Mungkin sempat ya kamu itu kayak menyalahkan keadaan, menyalahkan sesuatu hal ya, menyalahkan semua orang. Tapi ternyata di sini kamu tidak seperti itu lagi. Kamu bisa melepaskan, merelakan ya, yang terjadi ini biarlah terjadi. Aku akan jadikan sebuah pelajaran untuk kedepannya, begitu. Oke? Ini ada renewal. Kamu juga merasa aku harus membuat pembaharuan. Walaupun terkadang sulit untuk move on, sulit untuk menemui fase baru, tapi pada akhirnya kamu mencoba untuk memulai kembali dari nol. Kamu menata kembali hidup kamu ke depan. Ya, ini aku rasakan dari energi kamu. Kita akan coba cek klarifikasi dari kartu tarot ya. Seperti apa cerita sebenarnya di sini ya. Oke, fokus kepada kartu ini. Bayangkan seseorang, jika kamu memikirkan seseorang di sini. Oke. Ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Seven of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, ada The Star, ada Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di sini ada Seven of Swords. Nah, ini gambaran ya, kalau kamu ini pernah memang ditipu, dibohongi,
Ini bisa jadi udah terjadi ataupun nanti. Nah, di saat ini terjadi ke depannya, kalau misalnya ini belum terjadi nih, ya suatu saat bisa jadi kemungkinan akan terjadi ini ke kamu gitu ya. Nah, jadi kamu sudah bisa menemukan sebuah antisipasi atau jawabannya. Ya, jadi intinya lebih waspada aja terhadap orang-orang mungkin akan datang kepada kamu. Jadi kamu bisa lebih selektif gitu loh. Jadi tidak semua orang itu kamu samaratakan, enggak. Ya mungkin saja kamu ini orang yang mudah percaya. Ah, dia baik kok. Dia enggak memperlihatkan yang aneh-aneh gitu ya. Tapi siapa tahu gitu loh. Namanya manusia, suatu ketika bisa berubah gitu. Nah, jadi ini ada seven of swords di sini. Jadi seseorang ini seperti ada yang membohongi kamu. Jadi kamu harus berhati-hati. Kalau misalnya ada seseorang yang kamu anggap itu dia sudah menunjukkan tingkah dia yang aneh atau apalah gitu ya. Jadi kamu di sini harus bisa lebih bijak ya dalam menyikapinya. Oke. Dan di sini ada Eight of Pentacle. Mungkin di 7 hari ke depan aku melihat kamu akan lebih bersemangat, lebih tekun gitu ya. Karena bisa jadi kamu ini menemukan sebuah kesempatan, sebuah peluang, sehingga kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kamu tidak akan lengah terhadap peluang ini, karena mungkin ini adalah sebuah cita-cita yang kamu harapkan sejak lama gitu ya. Contohnya mungkin apa ya? Aku itu pengen menjadi orang yang sukses. Terus aku itu pengen menjadi orang yang terkenal ya. Nah, jadi yang kamu lakukan apa? Ya usaha, berjuang, dan berdoa. Jadi itu yang harus kamu prioritaskan dalam hidup kamu. Ya, misalnya kalau kamu merasa percintaan ini membuat aku merasa apa ya, beban gitu ya. Ya, mungkin saat ini kamu jangan dulu kayak menjalin suatu hubungan dulu. Intinya biasa-biasa aja berteman atau apa gitu ya. Karena nantinya ini juga akan berefek kepada pekerjaannya kamu. Apalagi seseorang yang dia itu kayak bucin sama kamu, seolah-olah dia takut nantinya kehilangan kamu, dan dia akan memprotek kamu secara berlebihan. Nah, itu juga bahaya. Jadi semuanya harus bisa kamu kendalikan ya. Karena ini salah satu usaha yang harus kamu lakukan. Mungkin memperbaiki, menahan nafsu, menahan amarah, mengontrol emosi begitu ya. Oke. Intinya harus tekun aja, usaha untuk move on, usaha untuk mengakhiri trauma gitu. Jadi kami tuh harus benar-benar meyakinkan diri kamu kalau kami tuh akan bisa hidup lebih bahagia dari saat ini. Ya, ada the star, ada Ten of Wands. Nah, ini gambaran Ten of Wands ini sama the star kita sinkronkan. Kamu mungkin saat ini sudah mengalami satu beban yang cukup berat, tanggung jawab yang besar. Ya, bisa jadi kamu orang yang seseorang single parents. Kamu menghidupi, membesarkan anak-anak kamu sendiri tanpa bantu siapapun gitu ya. Dan itulah kamu. Kamu akan bisa mengatasi itu semua. Kenapa? Karena kamu bersinar. Kamu ini akan selalu dimudahkan jalan dan urusannya. Kamu akan selalu diberikan sebuah kesempatan dan peluang di sini. Tinggal bagaimana kamu bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya. Oke. Sebentar. Oke ya. Nah, aku juga melihat di sini ada The Tower, The Star. Nah, jadi kalau kita sinkronkan 3 kartu ini kan satu beban berat. Terus ini ada kehancuran. Tetapi di sini masih ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang akan menerangi. Mungkin ada doa-doa kamu di saat kamu merasa sedih, di saat kamu merasa kecewa. Di situ kamu berdoa meminta kepada Tuhan, ternyata doa kamu dikabulkan guys, gitu ya. Nah, ini The Tower sama Ten of Wands ini akan lewat sama kamu nih, ya. Jadi jangan khawatir dengan kehidupan yang saat ini kamu jalani, ya. Perjuangkan segala sesuatunya, maka semua akan bisa kamu miliki. Ada Nine of Cups. Wah, kepercayaan diri cukup luar biasa di sini. Beberapa dari kamu yang sudah menikah ini mungkin akan segera punya anak ya. Di 7 hari ke depan mungkin kamu akan melihat, wah, ada garis merah gitu ya, ada garis 2 gitu ya. Semoga aja apa yang kamu harapkan, apa yang kamu manifestkan itu bisa terwujud. Oke. Jadi teman-temanku, di 7 hari ke depan banyak hal yang terjadi. Ya, mungkin ini akan imbang. Suatu kesalahan atau suatu kebenaran ini akan imbang di sini. Ya, ibarat kata itu kayak apa ya? Segala sesuatu itu akan menemukan jalannya. Dan ada porsinya masing-masing. Sehingga kamu ataupun seseorang ini ya
Dia harus bisa, jika bukan kamu menjadi jodohnya dia atau pasangannya dia harus bisa merelakan, mengikhlaskan. Begitu juga sebaliknya tentang kamu ya. Jika dia bukan jodoh kamu, arti kata kamu juga harus bisa mengikhlaskan, merelakan gitu loh. Ya. Nah, jadi teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan ya. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.